selamat pagi. Jumpa lagi bersama dengan Kakak Budi dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabar adik-adik semua yang ada di rumah dan di mana saja berada? Puji Tuhan, pastinya selalu tetap sehat, kuat. Oke, baik adik-adik, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan masuk dalam ibadah online kita, walaupun di rumah kita masing-masing. Baik, saya mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua yang mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Baik, silakan duduk kembali. Ya, mari kita lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kasih tuntunan serta pernyataan Tuhan bagi kami semua anak-anaknya. Di mana pada malam hari Tuhan senantiasa memberkati kami hingga kami boleh dibangunkan di pagi yang indah ini dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan satu apapun. Dan saat ini Tuhan kami boleh berkumpul walaupun saat ini kami di rumah kami masing-masing untuk dalam ibadah online kami pada pagi hari ini. Namun kami mohon penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, sekiranya senantiasa menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga terakhirnya. Terima kasih Bapakku yang baik, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian, baca kitab suci. Kita angkat bersama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, sorak haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa firman. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anak yang ganteng, kita duduk tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan, buat kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Bukalah mata hati kami ya Tuhan, untuk dapat mengerti maksud dan tujuan dari firman kebenaran-Mu. Ya Tuhan, berkati pula Kakak Diana yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Kakak Diana boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk
Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? maka berkatalah ia kepada mereka, Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. dan katanya lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Pada hari Sabat, seperti biasanya, ia pergi ke sinagoge. Dan ia diminta membacakan bagian dari kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada pada aku, dan aku memberitakan kabar baik pada orang-orang miskin. Aku diutus memberitakan pembebasan bagi yang tertawan dan penglihatan bagi yang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, dan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Luar biasa. Sekarang genaplah nats ini, sewaktu kamu mendengarnya. Firman digenapi Karena hanya Mesias yang dapat menggenapi janji itu. Bagaimana kami tahu? Tentu kamu akan berkata kepadaku, tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Juga kamu akan berkata, perbuatlah di tempat asalmu ini segala yang telah kau buat di Kapernaum. Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dengan demikian Yesus menyatakan dirinya Mesias yang diurapi, juru selamat manusia. Orang-orang Yahudi menolaknya. Mereka bermaksud mendorong Yesus ke jurang, tetapi Yesus menerobos mereka dan pergi. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sedemikian jauh pembacaan Alkitab dan video singkat yang bisa kita saksikan bersama-sama pada pagi hari ini. Dan tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu Yesus ditolak di Nazaret. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng, dari video yang kita saksikan bersama-sama itu dapat menunjukkan kepada kita bahwasanya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang lemah lembut. Kita melihat tadi Tuhan Yesus ditarik keluar dari bait Allah, dan orang-orang yang menarik Tuhan Yesus itu mempunyai niat jahat, ingin menjatuhkan Tuhan ke dalam jurang. Tetapi dengan tenang, Tuhan Yesus tidak membalas mereka, tetapi Tuhan Yesus pergi dengan tenang tanpa harus melakukan kekerasan kepada orang-orang yang sudah jahat kepada dia.
karena orang-orang tersebut tidak mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Orang-orang di Nazaret cuman menganggap Tuhan Yesus sebagai anak tukang kayu. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak boleh seperti itu ya. Kita harus selalu percaya kepada Tuhan, karena ada begitu banyak karya kuasa Tuhan yang sudah Dia nyatakan di dalam setiap langkah kehidupan kita sampai saat ini. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, Kakak Diana berharap mulai saat ini kita belajar, kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lemah lembut, mengasihi sesama kita, walaupun orang itu sudah jahat sama kita, tapi kita tidak boleh membalas. Kita mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus tadi mengasihi orang-orang yang sudah jahat kepada Dia. Mari kita semua berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ayo, siapa di sini yang mau jadi anak sekolah minggu, yang mau dengar-dengaran, tidak marah-marah, atau menjadi anak yang manis? Iya, pastinya semua ingin menjadi anak yang manis, menjadi anak yang Tuhan, selalu dengar-dengaran. Mari kita mengangkat satu pujian anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Ya, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Mari saya mengajak adik-adik yang ada di rumah merapikan persembahannya, dilipat, karena kita akan memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sambil membawa persembahan, kita mengangkat satu pujian. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, syafaat dan doa persembahan. Mari anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng, kita duduk tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena kasih dan kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami, hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, terima kasih buat kesehatan, buat kekuatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga saat ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Beberapa saat yang lalu ya Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi pedoman bagi setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati Kakak Diana yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Berkati Kakak Diana, berikan selalu kesehatan, kekuatan di dalam pekerjaan, di dalam tugas setiap hari, dan di dalam pelayanannya ya Tuhan. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami mendoakan anak-anak sekolah minggu kami di dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya di dalam bangku sekolah. Tolong Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu kami, sehingga mereka selalu sehat, selalu kuat, dan mereka boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran, dan kalau anak kami ini boleh berguna bagi nusa dan bangsa. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan anak-anak sekolah minggu kami. Mungkin pada saat ini ada yang dalam kelemahan tubuh. Tolong Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan yang sementara dikonsumsi, sehingga anak-anak sekolah minggu kami ini boleh cepat pulih, boleh cepat sembuh, dan di minggu yang akan datang mereka boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu bersama-sama kami secara online.
Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mendoakan anak-anak sekolah minggu kami. Mungkin pada saat ini ada yang berulang tahun. Kami bersyukur, kami bersuka cita buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan anak sekolah minggu kami. Ya Tuhan, kami juga mendoakan kedua orang tua anak sekolah minggu kami. Berkati mereka ya Tuhan, berikan selalu kesehatan, kekuatan di dalam pekerjaan, di dalam tugas setiap hari sebagai orang tua. Ya Tuhan, kami juga mendoakan seluruh kakak-kakak pengasuh kami di Gereja Pop Jemaat Laharoi. Berkati mereka ya Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan. Berkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam tugas setiap hari, dan di dalam pelayanan serta kehidupan berumah tangga. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Ibu Pendeta kami, Ibu Deborah Tiku Ampulembang MTH, dan Bapak Ibu Majelis. Tolong Tuhan berkati mereka juga, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, sehingga mereka selalu sehat, selalu kuat di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam pelayanan di Gereja Pop Jemaat Laharoi. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta jajarannya sampai ke pelosok daerah ya Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka juga selalu kesehatan, kekuatan. Mampukanlah hamba-Mu ya Tuhan untuk bisa menjadi pemimpin yang mengayomi, yang mengarahkan kami, masyarakat Indonesia, untuk lebih bijak dan lebih takut kepada Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami masih bergumul dengan pandemi virus corona dan beberapa macam bencana alam yang sedang terjadi. Kami tahu ya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Pulihkanlah negara kami ya Tuhan, bebaskanlah negara kami, sehingga kami boleh hidup dalam kedamaian, dalam ketenangan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi masyarakat Indonesia yang mau mendengarkan, yang bijaksana di dalam setiap hal yang dilakukan setiap hari. Kami juga mendoakan para medis, tim kesehatan, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya ya Tuhan. Tolong berkati mereka, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, sehingga apapun yang menjadi pelayanan dan tanggung jawab mereka, boleh mereka kerjakan dengan ikhlas, hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, beberapa saat yang lalu juga kami sudah membawa persembahan. Tolong Tuhan berkati persembahan kami, sehingga persembahan itu boleh dikelola dengan baik dan benar untuk pelebaran pelayanan firman di ladang-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunkanlah salah dan dosa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita akan mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari anak-anak sekolah mingguku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa berkat. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, demikianlah ibadah online kita pada pagi hari ini. Jangan lupa buat adik-adik yang ada di rumah selalu tetap pakai masker, dan jangan lupa mencuci tangan dengan sabun, dengan air bersih, supaya kita terhindar dari wabah virus corona. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah! Jalan serta Yesus.